Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat orang semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang sekali boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara di siang hari ini. Dan kita bersyukur anugerah Tuhan yang sudah menuntun kita sehingga kita ada di minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Semua bersuka cita, amin. Baik, siang hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah ini? Boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama kali hadir di gereja ini, Anda bukan orang asing, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita. Saya bacakan firman Tuhan, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan pilih kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kami boleh ada di minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Tuhan yang sudah tuntun kami dari hari pertama sampai kami di minggu terakhir Tuhan di bulan Juli ini. Makasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan buat kami. Kami dalam keadaan sehat, kami kuat, kami berkecukupan. Itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan yang sudah memberikan semuanya itu buat kami. Tuhan, siang hari ini kami bebaskan hati kami. Kami bawa pujian, syukur, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berkata siang hari ini, Engkau layak Tuhan. Layak disanjung, layak dipuji, layak dimuliakan Tuhan. Tidak ada seorang pun, manusia pun yang ditinggikan. Hanya nama Yesus yang kami sanjung muliakan siang hari ini. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini, kami berjanji semua pujian, hormat, kemuliaan kami berikan kepadamu Tuhan. Kami memulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Teduhkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang bukan bawa beban kami, tapi kami datang bawa syukur kami kepada-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita bersama kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesus,
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kan kami balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih Yang ku terima, yang ku terima darimu? dengan apa? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bisa sekali lagi naikkan pujian ini, katakan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Oh, dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ini hati kami bawa syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih ya Yesus. Biar kesempatan ini kami mengangkat tangan, menaikkan syukur kami bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus.
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Tuhan yang setia, Makasih, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua
angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami. Kami bawa sembah kami Tuhan. Sumber segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ini sembah kami Yesus. Ini sembah kami.
Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sambil bangkit berdiri, katakan Ya Yesus, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Oh, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Lebih baik lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus bersama semua katakan Amin. tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Semua tepuk tangan sama-sama. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, Sukacita dari Tuhan melimpah buat kami. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Amin. This is the time. This is the time of new season. This is the time of green joy. This is the time of green harvest. New one is falling on us. Oh, new one is falling on us. Oh, time of prosperity.
say I am strong. Oh, oh, oh. Time of prosperity. Oh, oh, oh. Time of rejoicing. Oh, oh, oh. Healing come from above. And let the weak say I am strong. Biar sukacita dari Tuhan turun mengalir tempat ini, berikan kita semua kekuatan dari surga. Terima kasih Tuhan. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Sukacita dari Tuhan mengalir. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang sekali lagi berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang selalu menerima kebaikan dari Tuhan. Sorakan semua boleh tepuk tangan sama-sama. Tuhan kau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hari.
pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan everybody say di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Hati kami siap Tuhan. To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Mari kita wanita semua, kita berdiri bersama-sama.
the reason. Jesus, I believe in you. Jesus, I Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that Jesus, I believe in you. Jesus, I I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Oh, shall we give Jesus a big hand this morning? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Jesus, we Yesus believe pagi in hari you. ini. Oh, hallelujah. Father, we thank you for this wonderful morning. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. That your presence is here to touch every one of us. Hadiratmu ada di sini untuk melawat setiap kami. So we open our heart to the word of God right now. Oleh sebab itu kami buka hati kami untuk firman-Mu saat ini. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Please be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, what a joy to see so many of you in the house of God. Satu sukacita bisa melihat saudara semuanya ada di rumah Tuhan. You know, this is the first time I've been to Manado. Ini pertama kali saya datang ke kota Manado. I've traveled to quite a number of cities in Indonesia. Saya sudah melayani di beberapa kota yang ada di Indonesia. I've been in Jakarta, Surabaya, Saya pernah ke Jakarta, Surabaya, Bandung, Bandung, Solo, ya, Solo, Medan, Bali of course. Bali pastinya, You know, Gorontalo, Palu, Donggala, Gorontalo, Palu, Donggala, Makassar, Makassar. many different cities. Banyak kota yang berbeda-beda. But this is the first time I am in Manado. Tapi hari ini untuk pertama kali saya ada di kota Manado. And I'm first time here in your church. Dan Amen. pertama kali saya ikut di gereja saudara. Thank you. Puji Tuhan, terima You know, kasih. I've been traveling quite a bit in the last few months. Selama beberapa bulan terakhir saya banyak melayani ke berbagai tempat. So I preach in countries like America, Japan. Saya khotbah di negara seperti Amerika, Jepang. In the last few months, I've been to Nepal, I've been to Hong Kong. Beberapa bulan terakhir saya sampai ke Nepal, sampai ke Hong Kong. You know, in some places that I go to, Di beberapa tempat di mana saya pergi, I don't understand the language. saya tidak mengerti bahasanya. Like when I was in Nepal, I totally don't understand the Waktu language. saya di Nepal, saya benar-benar tidak mengerti bahasa mereka. I love Japan, but I can't understand. I can't speak Japanese. Saya suka orang Jepang, tapi saya tidak bisa mengerti. Saya tidak tahu, saya tidak bisa bicara bahasa Jepang. But the same presence of God is everywhere I go. Tapi hadirat Tuhan yang sama ada di mana-mana saya pergi. And I sense the presence of God here in this Dan di place. sini juga di tempat ini saya merasakan hadirat Tuhan. Amen. Amen. And that is what church is all about. Itulah sesungguhnya gereja Tuhan. Experiencing God in His house. Mengalami Tuhan di dalam rumahnya. You know, this morning, I want to speak to you about faith. Pagi hari ini saudara saya ingin bicara tentang iman. Yeah, but before I do that, let me just greet you in some bahasa. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih salam dalam bahasa Indonesia kepada saudara. Selamat pagi. Yesus memerintah. Is that right? I think that's all I know in Betul bahasa ya? Indonesia. Nah, cuma itu yang kita tahu dalam bahasa Indonesia. You know, God is a good God. Tuhan itu Tuhan yang baik. Faith is something that we need in our lives. Iman adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. But the question I want to ask all of you is this. Tapi pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada saudara sekalian adalah ini. Why faith? Mengapa iman? You know, why do we need to have faith in our life? Mengapa kita perlu memiliki iman dalam hidup kita? You know, as Christians, most of us grow up knowing this word faith. Sebagai orang Kristen, banyak dari kita bertumbuh dan kita tahu ini kata iman. But what does it mean to you? Tapi apa maksudnya itu bagi saudara? I want to start by turning to Hebrews chapter 10 and verse 38. Saya ingin memulai dengan membaca Ibrani 10 ayat 38. It says that the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Dikatakan di sana, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Most of the time, the faith we know is for that moment. Banyak kali iman yang kita tahu adalah hanya untuk satu saat tertentu saja. Like when we are sick, we pray to God with faith.
Contoh waktu kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan dengan iman. When we are in trouble, we turn to God in faith. Waktu kita dalam persoalan, kita berbalik kepada Tuhan di dalam iman. When our business is not doing well, we pray to God to bless us in faith. Waktu bisnis usaha kita tidak berjalan dengan baik, kita berdoa kepada Tuhan di dalam iman. What about this? When our children turn away from God, we cry out to God in faith. Ketika mungkin anak kita berbalik dari Tuhan, maka kita berseru kepada Tuhan di dalam iman. So it seems like faith is always needed when we are in trouble. Jadi sepertinya iman selalu diperlukan ketika kita dalam persoalan saja. But look at the verse in Hebrews chapter 10. Tetapi perhatikan Ibrani 10, It says that the just shall live by faith. dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. That means faith must be a lifestyle. Artinya iman harus merupakan gaya hidup kita. It is something that you experience every single day. Itu adalah sesuatu yang saudara alami hari lepas hari. But if faith is only needed in a crisis, Tapi jika iman hanya dibutuhkan ketika kita dalam krisis, then I don't want to have faith. maka saya tidak mau punya iman. Because I don't want to face crisis every single day. Karena saya tidak mau menghadapi krisis hari lepas hari. I don't want to be sick every single day. Saya tidak mau setiap hari sakit terus. So it cannot be that faith is only needed when you are in trouble. Artinya iman itu bukan hanya dibutuhkan nanti kalau ada masalah. What is faith all about? Apakah iman itu sesungguhnya? Faith is from within us. Iman itu dari dalam kita. And the Bible says we must have a lifestyle of faith. Dan Alkitab berkata kita harus memiliki gaya hidup beriman. You know, the Christian walk is often likened to a marathon. Sudah tahu kehidupan Kristenan seringkali digambarkan seperti lomba lari maraton. And I told the service earlier on, you guys will understand marathon better than me. Dan dalam ibadah pertama tadi saya sudah katakan bahwa kita orang Manado ini lebih mengerti maraton daripada saya. Because you have the land, you know the distance. Karena saudara punya tanah yang luas, saudara tahu jarak tanah kita. Singapore is very small, kecil-kecil. Ya, Singapura itu kecil sekali saudara. You know, from the east to the west, we are only 46 Saudara kilometers. tahu dari timur ke barat Singapura jaraknya hanya 46 kilometer. From the north to the south is only 26 kilometers. Dari utara ke selatan hanya 26 kilometer. And we have 5.5 million people. Dan jumlah populasi hanya 5,5 juta orang. We have no other space, we just have to put human beings in it and no other space for other things. Nah semuanya harus diisi manusia saja ini tanahnya karena kecil. Tidak ada lagi untuk yang lain. If you want to see a cow in Contoh, Singapore, kalau saudara mau lihat seekor sapi di Singapura, you have to pay money to go into the zoo in Singapore. saudara harus bayar supaya bisa lihat di dalam kebun binatang. We have not enough space even to have cows on the land. Karena tidak ada ruang lagi untuk seekor sapi di tanah kami. So if we want to run a marathon, Jadi kalau saudara mau ikut lari maraton, we can only run from the east to the west. saudara hanya bisa lari dari timur ke barat Singapura. Oh, we can never run from the north to the south. Kita tidak bisa lari dari utara ke selatan. Because it's only 26 kilometers. Karena hanya 26 kilometer. Of course, if we swim to Indonesia, okay, we can Nah, hit kalau kita 42. terus lanjut berenang sampai di Indonesia baru bisa. You know, so a marathon is a long distance run. Sebab lari maraton itu adalah lari jarak jauh. When I was young, I was trained as a sprinter. Waktu saya masih muda, saya dilatih sebagai seorang pelari cepat. So I run 100 meters and 200 meters. Jadi saya lari jaraknya hanya 100 sampai 200 meter. You know, we sprinters, we are very simple-minded. Kita ini pelari jarak dekat ini adalah pikirannya sederhana saja. We just learn how to start from the starting block. Kita hanya belajar bagaimana start dengan baik dari garis startnya. And once we start running, Dan begitu kita mulai lari, we only know one way. hanya satu cara kita tahu. Run with your life. Lari secepat-cepatnya. Finish it as fast as you can. Selesaikan pertandingan itu secepat mungkin. But a marathoner thinks a lot more. Tetapi pelari maraton harus berpikir lebih daripada itu. You know, if you can run fast, it doesn't mean you can finish a marathon. Sekalipun saudara bisa lari cepat, bukan berarti saudara bisa menang dalam lari maraton. You got to pace yourself. Saudara harus menguasai dirimu. Cannot be too fast, Tidak bisa terlalu cepat, neither can it be too slow. jangan juga terlalu lambat. And you have to learn to control your breathing. Dan saudara harus belajar mengendalikan pernafasanmu. Maybe in the last 5 kilometers, Mungkin 5 kilometer terakhir,
Then you change the way you run. Baru saudara rubah cara larimu. And you run as fast as you can. Baru saudara lari secepat mungkin 5 kilometer And terakhir. isn't that like our life in our Christian walk? Bukankah kehidupan kekristenan kita juga sama seperti itu? It's not just one way to run our life in our Christian walk. Bukan hanya satu cara untuk lari dalam perlombaan iman kita. We got to learn the principles of God. Kita harus belajar prinsip-prinsip Allah. Live our life in a right way. Belajar untuk hidup dengan cara yang benar. It's like our breathing, got to control our breathing. Sama seperti pernafasan kita harus mengendalikan itu. So the Bible says, faith must be a lifestyle. Makanya Alkitab katakan iman harusnya menjadi gaya hidup. So faith is not just a belief system. Iman juga bukan hanya sekedar sistem kepercayaan. It is not just a religion that you fill up on the form. Iman bukan hanya sekedar agama yang ada di KTP saudara. It is also not just about positive thinking. Itu juga bukan hanya sekedar berpikir positif. You know, if a husband and a wife quarrel, Contoh kalau seorang suami dan istri bertengkar, they are not talking to one another. mereka tidak akan ngomong satu dan yang lain. The wife cannot just hope, cannot just think positively. Nah, mereka bukan hanya berpikir positif saja. Oh, my husband will be okay, my husband will be okay. Istrinya mungkin berpikir positif, suami saya akan baik kembali. Oh, our relationship will be good, our relationship will be good. Hubungan kita akan baik-baik saja. And you repeat it for the next 1,000 times. Saudara ulang-ulangi sampai 1000 kali kata-kata yang sama. How many of you know that if they are still not talking, nothing is going to change? Berapa banyak dari saudara yang tahu kalau suami istri belum bercerita satu dengan yang lain, tidak ada yang mau jadi. Oh, I saudara. see some wife jabbing the Saya husband. lihat beberapa istri sudah senggol suaminya di sini. Talking about you. Dia bicara tentang Ana gitu. No, so faith is not just positive thinking. Jadi iman bukan hanya sekedar berpikir positif. Faith is more than that. Iman lebih daripada itu. You know, when you have faith, Jadi kalau saudara punya iman, you are in touch with the whole Trinity of God. saudara bersentuhan dengan Tritunggal Allah. You touch the heart of the Father. Itu menyentuh hati Bapa. You please the heart of Jesus the Son. Saudara menyenangkan hati Yesus anak Allah. And you connect with the Holy Spirit. Dan saudara terkoneksi dengan Roh Kudus. So I want to show you from the Bible this morning Jadi saya mau tunjukkan dari Alkitab saudara pagi hari ini regarding faith. tentang iman. First thing, Yang pertama, faith is necessary to please the Father. iman itu dibutuhkan untuk menyenangkan hati Bapa. Look at Hebrews chapter 11 and verse 6. Saudara lihat Ibrani 11 ayat 6. It says, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So the whole context of Hebrews chapter 11 is talking about the Old Testament saints. Konteks dari Ibrani pasal 11 ini bicara tentang orang-orang kudus di zaman perjanjian lama. Or you read about David defeating Goliath. Contoh saudara baca di situ ada Daud yang mengalahkan Goliat. You read about Daniel stopping the mouth of lions. Ada Daniel yang mengatupkan mulut singa-singa. Or Elijah calling fire down from heaven. Atau Elia yang memanggil api turun dari langit. Oh, we are all excited when we read about all these great acts by the great men of God. Kita semua terkagum-kagum melihat pahlawan-pahlawan iman ini. But you got to understand a little bit about theology over here. Tapi kita harus memahami sedikit tentang teologi di sini. In the Old Testament, Di dalam perjanjian lama, Jesus was not yet revealed. Yesus belum dinyatakan. He was manifested only in the New Testament. Yesus dinyatakan dalam perjanjian baru. The Holy Spirit was not yet given to the mass public. Roh Kudus belum dicurahkan untuk umum. It's only in the New Testament during the day of Pentecost. Hanya di perjanjian baru dicurahkan pada hari Pentakosta. Now, it doesn't mean that they are not there from the beginning. Bukan berarti mereka tidak ada di zaman perjanjian lama. It's just that they were not yet revealed to all the general public. Tapi yang saya maksud mereka belum dinyatakan secara umum. So whenever you read in the Old Testament about God, Jadi setiap kali saudara baca di perjanjian lama tentang Allah, most of the time is talking about God the Father. banyak kali pasti bicara tentang Allah Bapa. And the only way the Bible says to connect with the Father is through faith. Dan Alkitab katakan salah satunya cara untuk terkoneksi dengan Bapa adalah melalui iman. So you have to know what stirs the Father. Jadi saudara harus pahami apa yang menggerakkan hati Bapa. I'm a father myself. Saya juga seorang Bapa. I have one daughter, only one.
Saya punya satu saja seorang putri. And my daughter, she's 18 years old. Putri saya usianya 18 tahun. You know, so I love my daughter very much Saya sangat mencintai putri saya because I travel quite a bit. karena saya banyak kemana-mana, saudara. Sometimes I will miss her. Ya kadang-kadang saya sangat merindukan dia. So when I think about her, it will just bring a smile to my face. Jadi kalau saya memikirkan tentang putri saya, pasti saya senyum, saudara. And this morning when I see the little girls running around in the church downstairs, I got excited. I remember. Pagi ini ketika saya melihat anak-anak kecil, ya anak perempuan khususnya di bawah, ketika saya lihat mereka lari-lari, saya ingat anak saya. So anything that my daughter Chloe does, it touches my heart. Jadi setiap kali putri saya yang bernama Chloe lakukan, pasti menyentuh hati saya. When she was very young, she saved up some money to buy me a small gift for my birthday. Waktu dia masih lebih muda lagi, dia suka simpan uang jajannya untuk belikan saya kado untuk ulang tahun saya. And it might be something that I don't need. Mungkin isi kadonya bukan sesuatu yang saya perlukan. But because it is from Chloe, it touches my heart. Tapi karena ini berasal dari Chloe, itu sangat menyentuh hati saya. And there was one year when she was about 10 years old, Jadi satu ketika waktu usianya masih 10 tahun, she did something that made me so proud of her. dia lakukan sesuatu yang buat saya sangat bangga sama dia. You know, she invited 3 of my neighbors' children to church. Dia mengundang 3 anak tetangga kami ke gereja. And they came to church that Easter Sunday. Dan pada hari raya Paskah mereka datang ikut ibadah di gereja. Oh, as a father, I feel so, Sebagai my seorang daughter. ayah, saya bangga sekali dengan putri saya. I tell the rest of my pastors in our church, my daughter, Chloe brought 3 friends to church this week. Saya kasih tahu sama pendeta-pendeta lain di gereja saya, lihat itu kita anak bawa 3 anak tetangga di gereja pagi minggu Now ini. you must understand this. Saudara harus paham ini. I'm a pastor, I'm a preacher. Saya ini seorang pendeta, saya seorang pengkhotbah. So most of the time when you see me, I'll be standing here preaching to you. Jadi tiap kali kalau saudara ketemu saya, pasti saya akan biasanya berdiri di sini dan berkhotbah kepada saudara. But when I'm at home, Tapi kalau saya di rumah, I'm just a normal husband, a normal father. saya hanya seorang suami, seorang ayah biasa. I don't ask my daughter to come to me every Sunday morning. Saya tidak minta putri saya datang di depan saya setiap hari Minggu pagi. Have you read Matthew 28? Apakah kamu sudah membaca Matius 28? Go into all the world and preach the gospel to every creature. Pergilah sampai ke ujung bumi dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Oh, you got to do the work of an evangelist. Kamu harus lakukan pekerjaan penginjilan. No, I don't do that at home. Tidak, saudara, di rumah saya tidak seperti itu. All I do is I love her. Yang saya lakukan adalah saya mencintai dia. So when she invited my neighbor's kids to church, I was so proud. Jadi waktu dia undang anak tetangga saya ke gereja, saya bangga sekali sama dia. Because she did it on her own volition, on her own. Karena dia melakukannya itu atas kemauannya sendiri. You know, so many things touches my heart. Jadi banyak hal yang terjadi menyentuh hati saya. But let me share with you what I am the happiest about. Tapi mari saya mau kasih tahu apa yang buat saya paling senang. I'm happiest when Chloe says things like, my daddy can do anything. He knows everything. Saya senang sekali waktu saya dengar putri saya berkata, Papa saya bisa lakukan apapun karena dia tahu semua. So whenever she face problem, she knows that daddy can solve all her problems. Jadi ketika dia dapat masalah, dia langsung tahu bahwa papanya bisa selesaikan masalahnya. Whatever question that she asks me, I can answer her. Apapun pertanyaan yang dia tanyakan kepada saya, papanya, saya bisa jawab. She just doesn't know that I Google for the answer. Yang dia tidak tahu, saya cari di Google jawabannya. But you see, this is the faith that my daughter has for her father. Tapi saudara lihat, inilah iman yang dimiliki putri saya untuk papanya. And it makes me so happy. Dan itu buat saya senang sekali. Because I know that I am of so much use to my daughter. Karena saya tahu saya sangat berguna buat putri saya. Can you imagine if you have the same kind of faith for your Father God? Bisakah saudara bayangkan kalau iman yang sama saudara miliki untuk Bapamu di sorga? When you believe that God can do everything and He indeed knows anything and everything. Waktu saudara percaya benar bahwa Bapamu bisa melakukan apapun karena dia tahu segala-galanya. That is the faith you have for your Heavenly Father. Itulah iman yang kau miliki untuk Bapamu di sorga. That is why the Bible says it pleases the heart of God. Itulah sebabnya Alkitab katakan itu berkenan, itu menyenangkan Allah Bapa. When you live a life of faith, it pleases the heart of God. Waktu engkau hidup oleh iman, itu menyenangkan hati Allah. But not only God the Father. Tapi bukan hanya Allah Bapa. Jesus is looking for faith on the earth when He returns again. Yesus juga mencari iman di bumi ketika dia akan datang kembali. How many of you know that Jesus is coming back again? Berapa banyak yang benar percaya bahwa Yesus akan datang kembali? Angkat tangan. Amen. Amin. In Luke chapter 18,
Lukas 18. We have to understand this verse so that we are ready for Jesus when he comes back. Kita harus memahami ayat ini supaya kita benar-benar siap ketika Yesus datang kembali. In verse 8 it says this, Di ayat 8 dia katakan, I tell you, he will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will he find on the earth who have faith? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? What is Jesus looking for when he comes back again? Apa yang dicari oleh Yesus jika ia datang kembali? Not at how successful you are in your life. Dia bukan mau cari tahu berapa suksesnya kehidupanmu. Not at how big a business empire you have built. Bukan berapa besar bisnis usahamu. Not even at how many mission trips you have taken. Bahkan berapa kali engkau pergi ikut pelayanan. There is only one thing Jesus is looking for when he comes back Hanya again. ada satu hal yang dicari Yesus kalau dia And the datang Bible kembali. says he's looking for your faith. Alkitab katakan yang dia cari adalah imanmu. Whether you have lived a life of faith or not. Apakah engkau hidup oleh iman di muka bumi? So he's looking for the faith in you. Jadi dia cari iman di dalam saudara. But some of you say, Pastor, Tapi ada yang berkata, Pastor, my faith is very small, very kecil-kecil. iman saya kecil. I don't have faith. Saya tidak punya iman. I can't believe God for the breakthrough in my life. Saya sulit percaya Tuhan bisa buat terobosan dalam hidup saya. I have great news for you. Saya punya kabar baik bagi saudara. In Romans chapter 10 and verse 17, Roma 10 ayat 17. it says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. That means your faith can grow. Dikatakan imanmu bisa bertumbuh. Yes, it can start small right now, Memang bisa dimulai dengan kecil sekarang. but you'll keep on growing and growing and growing. Tapi saudara akan biarkan itu terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. That is why we come to church every week, isn't it? Makanya tiap minggu kita harus rajin ke gereja. To hear the word of God, Untuk mendengar firman Tuhan. to be built up in our faith, Untuk dibangun dalam iman kita. so that the faith can grow in us. Supaya iman itu bisa bertumbuh di dalam kita. So your faith pleases the Father. Jadi iman saudara menyenangkan Bapa. Your faith is what Jesus is looking for when he comes back. Imanmu itulah yang dicari oleh Yesus jika ia datang kembali. Thirdly, the Holy Spirit is the spirit of faith. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh iman. Look at 2 Corinthians chapter 4 and verse 13. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 13. It says, since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Now in the original text, it actually says we have the same Holy Spirit of faith. Dalam teks aslinya dikatakan kita memiliki Roh Kudus iman yang sama. So the only way to connect with the Holy Spirit is through our faith. Jadi satu-satunya cara kita terkoneksi dengan Roh Kudus adalah melalui iman kita. So what really is faith? Jadi apa sesungguhnya iman itu? Let me give you this statement. Saya mau kasih pernyataan ini. Faith is a supernatural belief in an omniscient God who has all the omnipotence and can be found everywhere because of his omnipresence. Iman adalah kepercayaan supranatural kepada Tuhan yang Maha Tahu, yang memiliki semua kemahakuasaan dan dapat ditemukan di mana-mana karena Dia Maha Hadir. So this is a big statement. Jadi ini pernyataan yang cukup besar. First of all, faith is a supernatural belief. Yang pertama dikatakan iman adalah kepercayaan supranatural. Why is it supernatural? Mengapa supranatural? Because it is given by God. Karena itu diberikan oleh Allah. None of us can manufacture an ounce of faith. Tidak ada dari kita yang bisa memproduksi iman sendiri. It is as if God cut off a part of himself and deposit it in your heart. Itu gambarannya seakan-akan Allah mengiris tubuhnya sendiri dan memberikan potongan itu kepada hati kita. So as long as we are a Christian, we have already received that faith from God. Jadi selama kita menjadi orang Kristen, orang percaya, sesungguhnya kita sudah menerima sebagian iman dari Tuhan. So our responsibility is to grow that faith. Tanggung jawab kita adalah membuat iman itu bertumbuh. You know how powerful is faith? Saudara, seberapa luar biasanya iman itu? I want you to look into Hebrews chapter 11 and verse 3. Saya ingin saudara lihat Ibrani 11 ayat 3. It says, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible.
Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. So it says over here that faith is enough to frame everything that you see in this world. Jadi ternyata di sini dikatakan iman itu sudah cukup untuk membentuk semua yang saudara bisa lihat di muka bumi ini. So your life, the boundaries of your life is limited by your faith. Artinya keterbatasan hidup saudara itu dibatasi oleh iman saudara. The bigger your faith, the bigger the boundaries. Semakin besar imanmu, semakin besar juga saudara punya batas hidup. Similarly, the smaller your faith, the smaller the boundaries of your life is. Semakin kecil hidupmu, berarti batas hidupmu juga semakin terbatas, semakin kecil. So if you're unhappy with your life, Jadi kalau saudara kurang bahagia dengan hidupmu, don't blame your family, the family that you're born into. jangan salahkan keluarga di mana engkau dilahirkan. Don't blame your situation. Jangan salahkan situasimu. You see, it is only dependent on the faith in your life. Sesungguhnya itu bergantung kepada iman yang kau miliki dalam hidupmu. Now, what is the best way to know our future? Apa cara terbaik untuk kita tahu tentang masa depan kita? It is not by going to the fortune teller. Bukan dengan cara cari peramal, saudara. Or, in America, they like to eat fortune cookie. Di Amerika ada namanya kue peramal. Oh, you open the cookie. Oh, today your day is going to be good. Ketika dibuka kuenya, di situ ada petunjuk. Oh, hari ini apakah harimu akan baik atau tidak? No. Those things don't work. Saudara, yang seperti itu tidak akan terjadi, saudara. The best way to predict your future is to create it. Cara yang terbaik untuk memprediksi masa depanmu adalah dengan cara menciptakannya. How do you create your future? Bagaimana saudara menciptakan masa depanmu? By faith. Dengan iman. By faith. Dengan iman. When you have faith in your life, Ketika engkau punya iman dalam hidupmu, it creates a bright future. itu menciptakan masa depan yang cerah. Faith has no regards to what is happening around you. It doesn't Saudara, care. Iman itu, saudara, tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekelilingmu. Whether your situation is difficult or not, faith doesn't care. Entah situasimu itu sulit apa tidak, iman tidak peduli dengan semuanya itu. In Singapore, every Singapore man has to serve in the army. Saudara, di Singapura setiap laki-laki Singapura harus melayani, harus jadi ikut wajib militer namanya. So when I was younger, I served for 2.5 years. Jadi waktu saya masih muda, saya ikut wajib militer selama 2,5 tahun. And I was trained as a recce. Dan saya dilatih sebagai seorang mata-mata. So I am supposed to be very good in map reading. Jadi saya harus pintar membaca peta. Before Google comes in, Sebelum ada teknologi Google Map ya. how many of us can still remember we depend on the map, especially if we travel overseas? Berapa banyak yang di sini masih ingat kita selalu bawa peta, apalagi kalau kita ke tempat yang baru ya. I remember 20 over years ago, during my honeymoon, I was in America. Saya ingat 20 tahun yang lalu ketika saya bulan madu saya ada di Amerika. I have to depend on the map to drive around. Saya harus bergantung kepada peta tertulis untuk bisa mengemudi. So I was trained to read the map very Jadi, well. saya dilatih untuk bisa baca peta dengan baik. But how to train in Singapore? Tapi di Singapura bagaimana kita belajar? Everywhere I look is all buildings. Karena kemana-mana saya memandang semua gedung. Saudara. Every road has a name. Setiap jalan ada namanya semua. It is very easy to get around Singapore. Gampang sekali kalau mau jalan-jalan di Singapura. You don't need a map to get around. Bahkan tidak perlu peta kita. So the only way to train us is to send us overseas. Jadi caranya untuk melatih kita militer ini harus dikirim ke negara lain. So I was sent to Brunei Saya dikirim ke Brunei, saudara. because they have a thick jungle over there. Karena ada hutan lebat di Brunei. So in my team there were 4 of us. Dan di dalam tim saya ada 4 orang. So I was the team leader. Saya ketua timnya. So when we went to Brunei, Waktu kami ke Brunei, we were put in the jungle. kami ditempatkan di tengah hutan. In front of me were many green Di trees. depan saya pohon-pohon yang lebat. On my right were many green trees. Di kanan saya juga pohon-pohon lebat, pohon hijau. On my left Di kiri saya were still many green trees. masih banyak pohon hijau. Guess what I saw behind me? Saudara tebak di belakang saya ada apa?
more green trees. Lebih banyak So pohon. everywhere is green trees. Di mana-mana pohon. For a city boy like me, I was shocked. Untuk anak kota seperti saya terkejut. What is the road name over here? Apa nama jalan ini? Is it the boulevard? Apakah boulevard namanya? No names. Tidak ada namanya, saudara. So for a moment, I was stunned. Jadi untuk sementara saya kayak tabadiam, orang Manado bilang. But then I quickly remember the training that I received. Lalu tiba-tiba saya ingat pelatihan yang sudah saya terima. I have to learn to go in a general direction. Saya harus belajar untuk ikut arah yang tepat. So when I look at the map, yes, this is the direction I need to go. Jadi waktu saya lihat petanya, oh inilah arah yang harus saya telusuri. So in the day, we depend on the sun to know the direction. Jadi pada siang hari kami bergantung pada matahari, letak matahari untuk tahu arahnya. In the night, we learn to read the stars. Pada malam hari kami belajar membaca bintang-bintang. So there was only one principle. Jadi hanya satu prinsip, Determine in a direction and go that direction. tentukan arahnya dan ikuti terus arah itu. It doesn't matter what is ahead of you. Tidak peduli apapun yang akan terjadi di depanmu. You just have to go this way. Harus terus ikuti jalan yang sama. So as we begin to walk, Jadi saat kami mulai berjalan, sometimes we experience very tall grass. kadang-kadang di depan kami ada semak belukar yang sangat tinggi. So we can't see what is behind Jadi it. kami tidak bisa lihat apa yang di balik semak itu. So it can be a river. Mungkin saja sungai It can be anything. atau apapun. So we only have to do one thing. Jadi hanya satu hal yang kami lakukan, One of us salah satu dari kami have to jump onto the grass and flatten it. harus berbaring ya, bikin rata itu semak belukar. So how do we decide? Jadi bagaimana cara kami memutuskannya? Scissors, paper, stone. Suten. Yeah. So one of us just got to do it, flatten the grass. Jadi salah satunya harus ratakan itu semak. So there were times I jump in and there were water behind, so my whole uniform is wet. Jadi kadang-kadang saya yang dapat bagian, ternyata ada sungai, makanya seluruh seragam saya basah. But it doesn't matter Tidak masalah. because this is the way we have to go. Sebab memang begitulah caranya kita harus lalui. There can be difficulties ahead of us. Bisa saja depan kita ada kesulitan, We just have to do it. kita hanya terus melewati itu. That is faith. Itulah iman. Faith is like that. Iman seperti itu, You saudara. know the direction that God is showing Saudara you, tahu benar arah yang Tuhan sudah tunjukkan pada saudara, and you just keep going in that dan direction. saudara terus ikuti ke arah yang sama. It doesn't mean that there are no difficulties. Bukan berarti tidak akan ada kesulitan. Maybe you can face a financial difficulty. Mungkin di tengah jalan sudah hadapi kesulitan keuangan. Maybe you experience sickness in your body. Mungkin sudah akan alami sakit penyakit di tubuhmu. But because God has spoken, Tapi karena Tuhan sudah bicara, you just do it until your breakthrough saudara comes. lakukan saja sampai terobosanmu terjadi. That is faith. Itulah iman. You know, faith has this ability to make you oblivious to the impossibilities all around you. Iman memiliki kemampuan untuk membuat kamu tidak menyadari kemustahilan di sekitarmu. Faith can help you in that. Iman bisa menolong engkau untuk itu. It doesn't mean that you don't face difficulties. Bukan berarti kamu tidak akan hadapi persoalan lagi. But it just helps you to be blinded to the difficulty that's ahead of Tapi you. imanmu akan menolong engkau buta terhadap segala kesulitan yang kau hadapi. Some of you say, but Pastor, what if I am not sure? Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, mungkin saya hanya kurang yakin. What if I have uncertainties? I have question marks in my mind. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran saya yang belum terjawab. Does it mean that I don't have faith? Apakah itu berarti saya tidak punya iman? No, it's not. Tidak, saudara, tidak seperti itu. Faith is saying this. Iman itu berkata begini. I rather have God and all my questions unanswered than to have all my questions answered without God. Saya lebih memilih untuk memiliki Tuhan dan semua jawaban dari pertanyaan saya tidak ada jawaban daripada semua terjawab tapi saya tidak punya Tuhan. Just because you have questions Hanya karena saudara masih punya pertanyaan, doesn't mean that you have no faith. bukan berarti saudara tidak punya iman. All of us have questions in our lives before. Semua kita punya pertanyaan dalam hidup kita sebelumnya. We are not sure how God will come through for us. Kita tidak yakin bagaimana ya cara Tuhan akan menolong saya. But that's okay, my friends. Tapi saya mau katakan tidak ada persoalan dengan itu. Because God knows the difficulties you have to go through. Karena Tuhan paham benar kesulitan-kesulitan yang engkau akan lewati. And as a loving Father, He's able to embrace us in that. Dan sebagai Bapa yang mengasihimu, Dia siap untuk selalu memeluk engkau melewati semuanya itu.
There is a parable in the book of Mark, Ada satu perumpamaan di Injil Markus, and it brings out such a beautiful truth. dan di sana membawa satu kebenaran yang begitu indah. In Mark chapter 4 and verse 26, Markus 4 ayat 26. it says here, and he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Dikatakan Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. And should sleep by night and rise by day, and the seed should sprout and grow, and he himself does not know how. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. For the earth yields crops by itself, first the blade, then the head, after that the full grain in the head. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle, because the harvest has come. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Over here we learn a very important truth. Di sini kita belajar kebenaran yang sangat penting. The Bible says that the man does not know how the seed can become a fruit. Alkitab berkata ayat 27, cara bagaimana benih jadi buah itu tidak diketahui orang But you itu. see, you don't need to know all the answers. Saya mau katakan, saudara juga tidak perlu tahu semua jawabannya. You know, like in Singapore, I love to eat steak. I love beef. Saudara, di Singapura saya suka sekali makan steak, ya, daging sapi. But I have never seen a cow before in Singapore. Tapi di Singapura saya belum pernah melihat seekor sapi hidup. It doesn't matter. Tidak masalah, saudara. I just have to eat it. Saya cuma perlu makan daging yang saya suka. I don't need to know how a cow grow and all those kind of things. Saya tidak perlu punya pengetahuan bagaimana seekor sapi bisa bertumbuh dan semua pengetahuan seperti itu. But you know, some of us, we are thinkers. Tapi beberapa dari kita kan lebih senang adalah pemikir, ya. Kita suka berpikir. When we don't get all the steps spell out, step A, B, C, D, E. Waktu kita masih belum jelas bagaimana langkah-langkahnya, langkah A, B, C, D. Oh, tak boleh. Cannot go on because I don't know everything yet. Aduh, kita ini mau maju karena kita belum mengerti ini. And then we'll stay stationary. Nah, maka akhirnya tinggal di tempat. We don't take a step of faith Kita tidak ambil langkah iman because we have not understood everything. karena kita belum mengerti segala-galanya. But that cannot be the way. Maka itu tidak seperti itu, saudara. The Bible says you must live a life of faith. It's a lifestyle. Alkitab berkata engkau harus hidup oleh iman, itu adalah gaya hidup. So don't have to understand everything. Jadi tidak perlu kita pahami dulu In semuanya. fact, you don't even have to be guaranteed success in what you do. Faktanya kita tidak perlu harus terima jaminan keberhasilan dulu dalam setiap yang kita lakukan. You know, there was an explorer. His name is Christopher Columbus. Ada seorang penjelajah terkenal bernama Christopher Columbus. He said this: Dia katakan begini, you can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of shore. kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi samudra kecuali kamu memiliki keberanian untuk kehilangan pandangan akan pesisir pantai. You see, Columbus got to leave behind the shores of Europe Christopher Columbus harus meninggalkan pesisir pantai Eropa and travel forward to find Americas. untuk bisa pergi dan menemukan benua Amerika. When he was looking ahead, Waktu dia memandang ke depan, he see nothing. yang dia lihat tidak ada, saudara. He doesn't have a map that tell him that something is in front of him. Tidak ada peta di tangannya yang kasih tahu ada sesuatu di depannya. So he's not guaranteed of any success. Jadi tidak ada jaminan bahwa dia akan berhasil. But he knows in order to do something, he has to leave the shores of Europe. Tapi dia tahu benar untuk mencapai sesuatu, untuk melakukan sesuatu, dia harus meninggalkan pesisir pantai Eropa. That is like his security. Itu seperti rasa amannya. God is speaking to some of you today. Yesus lagi berbicara kepada beberapa dari saudara pagi hari ini. There are certain securities you have to leave behind. Ada beberapa yang rasa aman yang saudara miliki yang harus saudara tinggalkan di belakang. Sometimes you are not even guaranteed of what is ahead of you. Terkadang saudara tidak punya jaminan apa yang ada di depanmu. But if you still have faith in God, Tapi selama kau masih memiliki iman di dalam Tuhan, remember He's a good Father. ingat dia Bapa yang baik. You can still trust His heart. Saudara masih tetap bisa percaya terhadap isi hatinya. Then you will go ahead and do what He tells you to do. Maka saudara akan terus bergerak maju dan lakukan saja apa yang dia beritahu saudara untuk lakukan. Let me leave you with this last verse for today. Saya mau tinggalkan saudara dengan ayat terakhir untuk hari ini. In Isaiah 55 and verse 9. Dalam Yesaya 55 ayat 9, It says that as the heavens are higher than the earth,
so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. God says that his ways are higher than our ways. Tuhan berkata jalannya itu lebih tinggi dari jalan kita. It doesn't mean that we cannot be like God. Bukan berarti kita tidak bisa mengikuti Tuhan. It just means that we have to climb up to see how God sees. Ini berarti kita harus mendaki untuk melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. The world says that in order to prosper, Dunia berkata kalau engkau mau jadi orang yang makmur, you have to gather more and more. You have to get. kau harus mendapatkan, mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak. But God's ways are higher. Tapi cara Tuhan, jalan Tuhan lebih tinggi. He says that in order to prosper, Dia berkata untuk engkau bisa makmur sejahtera, first learn to give. yang pertama belajarlah memberi. Sowing and reaping. Menabur, ya. Menabur baru bisa menuai. Let me share with you something else that might shock you. Mari saya mau bagikan lagi sesuatu. In James chapter 5, Di dalam Yakobus pasal 5, it says that we have to pray for one another. dikatakan kita harus berdoa dengan satu dengan yang lain. Pray for the healing of another person Berdoalah untuk kesembuhan orang lain. so that you can be healed. Supaya kamu juga bisa menerima kesembuhanmu. Wow, that is really a high thinking, isn't Nah, it? itu cara berpikir yang lebih tinggi. In order for you to receive your healing, Supaya saudara bisa menerima kesembuhanmu, James says that you're supposed to pray for somebody else's healing. Yakobus berkata engkau harus belajar mendoakan kesembuhan orang lain. You see, God's ways are always higher than our ways. Saudara tahu jalan Tuhan selalu lebih tinggi dari jalan kita. But if you can rise up to that thinking, Makanya saudara harus naik ke cara berpikir I Allah. tell you, your life will be a lifestyle of faith all throughout. Saya mau katakan kehidupanmu akan memiliki gaya hidup iman setiap hari. Many believers, they want to believe God to solve their problem just for that time. Banyak orang percaya hanya mau percaya Tuhan menyelesaikan masalahnya yang saat itu terjadi. But if you are mature in the Lord, Tapi kalau saudara sudah dewasa di dalam Tuhan, you want to have a faith that you can use for the rest of your life. saudara mau punya iman yang bisa saudara gunakan setiap hari selama sisa hidup saudara. I've been a believer for about 35 Saya years. menjadi orang percaya sudah lebih dari 35 tahun. I know it's not long enough. Saya tahu ini belum cukup lama. Probably it's my halfway point. Mungkin ini sudah setengah jalan. I still have many years ahead of me. Masih bertahun-tahun ada di depan saya. I will still have many challenges ahead of me. Akan ada banyak tantangan di depan saya. But I want to learn to have a lifestyle of faith. Tapi saya mau belajar untuk memiliki gaya hidup iman. Just like in a marathon. Sama seperti dalam lari maraton. Keep walking with the Lord. Terus berjalan bersama Tuhan. I learn how to breathe in the ways of God. Belajar untuk bernafas dengan caranya Tuhan. I keep applying the principles of God in my life. Aplikasikan prinsip-prinsipnya Tuhan dalam hidup saya. And if I can do that, Dan jika saya bisa lakukan hal itu, then I can please the heart of the maka Father. saya bisa menyenangkan, saya bisa berkenan di hati Bapa. I pray that this morning, Saya berdoa pagi hari ini, God will continue to speak in your heart. Tuhan akan terus bicara ke dalam hati saudara. Don't just pray for a quick fix. Jangan hanya berdoa untuk sesuatu yang terjadi cepat, saudara. Pray for a long-lasting relationship with God. Berdoalah untuk hubungan yang jangka panjang dengan Tuhan. And that is what a believer is all about. Itulah sesungguhnya yang dilakukan orang-orang yang percaya. Amen. Amin. Let's just close our eyes and begin to lift up our hands to God. Mari kita pejamkan mata kita sama-sama Let's just dan begin to- angkat tangan kita kepada Tuhan. Let's just begin to let the presence of God fill our place. Mari kita mulai biarkan hadirat Tuhan memenuhi dimanapun kita berada. And as we begin to receive from God, Dan saat kita mulai menerima dari Tuhan, God is going to strengthen your heart. Tuhan akan menguatkan hatimu. He's speaking to some of you right now. Dia sementara berbicara kepada beberapa dari saudara hari ini. You know that there are certain things that you have to change in your thinking. Saudara tahu benar ada beberapa hal dalam pola pikirmu yang perlu engkau ubah. You have to adjust the way that you live your life. Engkau harus menyesuaikan kembali cara hidupmu hari ini. Remember, it's not just a quick fix, Ingat, ini bukan sekedar sesuatu yang terjadi dengan cepat, dengan instan. but it is a lifestyle that you live by. Tapi ini adalah gaya hidup yang saudara hidupi setiap hari. Just begin to
let the presence of God fill you. Mulai biarkan hadirat Tuhan memenuhi engkau saat ini. Just let the Holy Spirit be so free to move in our midst today. Biarkan Roh Kudus bergerak bebas di tengah-tengah kita hari Let's ini. begin to worship God with all of our heart. Mulailah sembah Dia dengan segenap hati kita. Because God is here for you. Sebab Tuhan hadir di sini bagi saudara. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Father, I pray for all my dear brothers and sisters. Bapak, aku berdoa buat semua saudara-saudariku. We pray that your word will get right into their heart. Aku berdoa biar firman-Mu masuk tepat ke dalam hati mereka. Lord, we know that we might face difficulties and problems in our lives. Tuhan, kami tahu mungkin kami lagi mengalami persoalan tantangan dalam hidup kami. And we know that you're a good father. Kami tahu Engkau Bapa yang baik. You will take care of it all. Engkau akan memelihara kami semua. We will experience a breakthrough. Kami akan mengalami terobosan. But Lord, we desire more than that. Tapi Tuhan, yang kami rindukan lebih daripada itu. We desire a relationship with you. Kami membutuhkan hubungan langsung dengan Engkau. A lifestyle of trust and belief in you. Gaya hidup yang percaya sungguh kepadamu. So that we can live our Christian walk like a marathon. Supaya kami bisa menghidupi kehidupan kekristenan kami seperti maraton. Lord, I pray especially for those of us in difficulty right now. Aku berdoa Tuhan khususnya mereka yang ada dalam persoalan saat ini. We ask for your power to flow through our lives. Kami minta kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. That indeed you will do something powerful in our lives. Lakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Lord, kami. our problems can be taken away. Persoalan kami bisa disingkirkan. Our sickness can be healed. Sakit penyakit kami bisa disembuhkan. Our financial breakthrough is coming. Oh, terobosan keuangan kami sementara menuju kami. Because you're a good father. Sebab Engkau Bapa yang baik. So we pray for the blessing of God. Kami berdoa berkat Allah. We pray for the presence of Kami God. berdoa hadirat Allah. We pray for the peace of Kami berdoa God damai sejahtera Allah to flow through our lives. mengalir dalam hidup kita. Help us, oh God, Tolong kami Tuhan to live this life untuk menghidupi kehidupan ini with faith as a lifestyle. dengan iman sebagai gaya hidup kami. We thank you and we praise Kami you. bersyukur dan kami puji Engkau. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Everybody say amen. Semua sama-sama katakan. Shall we give Jesus a big hand this Amin. morning? Berikan Hallelujah, tepuk tangan come yang on. meriah bagi Yesus pagi hari Speaking to ini. praise Him. Mulai He's here puji for Dia. you. Puji Dia. Hallelujah. God bless you. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati pada siang hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, siang hari ini bagian dari ibadah kita akan bawa persembahan. Baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur mingguan, diakonia dan lain sebagainya. Sebelum bawa persembahan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab kami tahu sampai hari ini Engkau Bapa tidak pernah tinggalkan kami, Engkau pelihara kami. Bahkan Engkau pegang tangan kami, Engkau tuntun langkah kami. Engkau mau jadi gembala bagi kami. Kami bangga punya Bapa, punya Tuhan seperti Engkau. Siang hari ini kami berterima kasih buat kebenaran yang kami terima. Kami percaya Engkau senantiasa berbicara bagi kami supaya tambah hari Tuhan, kami tambah kuat, kami tambah mengerti. Dan kami Engkau dapati adalah orang-orang yang buat keputusan untuk melakukan firman Tuhan. Biar dalam perjalanan kehidupan kami, ya Aba ya Bapa, Engkau dapati bahwa iman itu menjadi gaya hidup kami. Supaya sisa hidup, sisa waktu yang Engkau percayakan bagi kami, hidup kami boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami juga bersyukur buat berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami berkelimpahan dalam segala hal. Kami tidak berkekurangan, oleh sebab itu kami bersyukur buat semua yang terbaik yang sudah Bapa sediakan. Dan saatnya siang hari ini ya Aba ya Bapa, di rumahmu kami akan bawa persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, Tuhan, persembahan syukur mingguan. Kami bawa semuanya dengan rasa syukur dan hormat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Juli, ini hari tanggal 30. Besok kita akan masuk di tanggal 1 ya.
31 Juli. Kita bersyukur dan hari ini Tuhan kembali memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Semua pulang dan bawa kebenaran yang kita terima hari ini. Bahwa apa yang pertama tadi ayatnya, orang benar hidup karena iman. Kita jadi orang benar karena kasih karunia Tuhan. Iman bukan cuman karena ada kesulitan baru kita perlu iman. Tapi iman itu adalah untuk hubungan kita dengan Bapa di surga. Hari ini pulang dan renungkan, kalau kita punya hubungan dengan Bapa di surga, kita harus mempercayai Dia, kita harus berserah kepada Dia karena Dia Bapa yang baik. Menyenangkan hati Bapa adalah bagaimana mempercayai Dia. Jadi iman itu menyenangkan Bapa. Dan tadi Pastor Menghau sudah menerangkan bahwa Tuhan Yesus juga kalau dia datang, dia mencari iman di bumi. Dia tidak mencari berapa kita berhasil atau sukses. Tapi bagaimana dalam perjalanan hidup ini kita terus mempercayai dia. Dan yang ketiga tadi juga bahwa iman itu dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh iman. Dan yang kedua yang Bapak Ibu ingat, tadi itu ingat bahwa iman itu lifestyle. Yang kedua ingat bahwa kita punya peta perjalanan dalam hidup ini. Seperti tadi dia gambarkan di hutan Brunei itu pohon-pohon. Tapi mereka berjalan dengan peta. Di dunia ini kita tidak tahu jalannya. Kita punya peta. Berapa banyak yang tahu peta kita? Coba lambaikan tangannya yang tahu peta kita apa? Peta kita apa? Alkitab. Karena itulah Tuhan sudah memberikan petunjuknya kepada kita. Lakukan saja, sesulit apapun lakukan saja. Kebenaran firman Tuhan maka janjinya tidak ada yang gugur. Selama kita lakukan firman kebenaran maka kita tidak akan takut dan goyah dalam hidup ini. Kita tidak bisa lihat jalannya jauh ke depan. Kita tidak mengerti tantangan dan rintangan. Tapi selama kita punya iman, Tuhan akan membela iman kita itu kepada kebenaran. Amin. Mari pulang dan perhatikan hubunganmu dengan Tuhan, bangun lewat iman. Dan lari maraton itu artinya mesti jaga. Bukan buru-buru saja, tapi bagaimana konsistensi perjalanan iman kita itu. Terus bangun hidup berdoa, hidup bergaul dengan firman, hidup setia beribadah. Jangan lalai. Karena hari-hari ini berlalu begitu cepat. Dan kita perlu punya pegangan yang kuat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Oh sabar. Hampir lupa. Karena seoma Kang suka lupa. Kita akan ada satu penyerahan anak. Saya mengundang keluarga Bapak Rido Hanoh Mewengkang. Ini pemain drum kita. Dan istrinya Ibu Deborah Naomi Tampoli WL kita. Mereka berdua diberkati 1 tahun yang lalu dan di hari pernikahan Rido sudah bilang, kita mau anak pertama perempuan kita kasih nama Evergreen. Dan betul sekarang Evergreen so ada, dong pakai hijau lagi. Anak-anak ini berkat kehidupan yang Tuhan berikan dan waktu mereka datang menyerahkan putri mereka, berarti mereka berjanji untuk menjadi contoh dan teladan, bertanggung jawab mendidik anak mereka bertumbuh dalam iman. Mari kita satu hati, kita akan berdoa buat keluarga ini. Evergreen, Hanaya, Mewengkang, hari ini Papa dan Mama membawamu ke dalam rumah Tuhan. Kau diserahkan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai hamba Tuhan, aku menampakkan tangan atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini engkau ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberikanmu hati nurani yang baru. Roh Tuhan menaungi hatimu, memberikan engkau terbuka kepada kebenaran. Engkau bertumbuh sehat, kuat. Engkau anak yang pintar. Engkau dipilih Tuhan. Engkau dilengkapi. Secepatnya engkau dewasa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Kau melayani Tuhan seperti opa dan oma, seperti papa dan mama. Kau cinta Tuhan, kau melayani Tuhan pada generasimu. Dipakai Tuhan menjadi penyelamat bagi jiwa-jiwa angkatanmu. Engkau akan melayani Tuhan dengan dahsyat.
Terima kasih Tuhan, memberkati Rido dan Oya Tuhan, memberkati mereka dalam rumah tangga mereka ini seperti mereka kuat di tahun pertama. Biarlah mereka terus melihat kekuatan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahwa mereka bertumbuh rumah tangga yang menjadi berkat. Rumah tangga yang menjadi contoh dan teladan. Terus mereka kuat untuk melayani Tuhan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Engkau sendiri yang menjadi sumber penyedia semua yang mereka perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyat kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan dinabi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyat kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan dinabi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan, saat ku memuliakan, saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang untuk memulihkan kami, meneguhkan, menetapkan langkah-langkah kami ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan, terima kasih untuk pembelaan, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan, penghiburan yang Tuhan sudah berikan buat kami sepanjang hari-hari yang lalu. Kau baharui kekuatan kami untuk masuk di minggu yang baru. Terima kasih Bapa, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu, kami mempercayai Engkau. Tuh langkah-langkah ke depan bersama dengan umat-Mu kami sepakat berdoa. Bagi tantangan-tantangan, masalah-masalah, beban-beban yang kami hadapi. Biar hari ini Tuhan iman kami kokoh. Kami punya petunjuk arah yang pasti di dalam Tuhan. Engkau yang punya langit dan bumi Tuhan. Engkau yang menetapkan jalan-jalan yang lebih tinggi, lebih baik, lebih sempurna bagi kami. Kami berhenti lepaskan semua kenyataan
kenyamanan kami, semua keamanan yang kami pegang seperti orang-orang di dunia ini. Tapi kami taruh pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Kami taruh kepercayaan kami di dalam-Mu Tuhan. Kami berserah kepadamu dan mempercayai Engkau. Tidak ada satupun janji-Mu yang Kau biarkan gugur. Terima kasih Tuhan, kami taruh anak cucu kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka ada, mereka studi Tuhan, buat mereka berhasil. Lindungi mereka daripada yang jahat. Memberkati mereka dalam pergaulan-pergaulan sehingga mereka tidak dicemari oleh semua yang salah dari dunia ini. Tapi anak-anak kami kuat, anak-anak kami menjadi garam dan terang dimanapun mereka ada. Berikan mereka kemenangan dalam setiap yang mereka hadapi. Dan kami memberkati anak cucu kami dengan keberhasilan, dengan kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda Tuhan, bangkitkan anak-anak muda di gereja ini. Dari pelayanan sekolah minggu sampai kepada youth, generasi muda Tuhan. Remaja Tuhan, berkati mereka dengan semua kebenaran yang mereka terima, menjadi kekuatan mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami minta Kau bangkitkan anak-anak yang cinta Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menuai generasi mereka bagi kerajaan Allah. Terima kasih untuk kota Manado yang berulang tahun ke-400 bulan ini. Tuhan memberkati kota kami, ada keamanan, ada keselamatan Tuhan, ada kebangkitan. Manado terus maju dan sejahtera, diberkati pemerintahan kota, Bapak Wali Kota dan wakil pemerintahan provinsi, Bapak Gubernur dan wakil, berkati. Tuhan, kami terus melihat pemimpin-pemimpin kota yang takut akan Tuhan, yang terus bergerak dalam rencana Tuhan, dan pemilihan yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ada keamanan, biarlah ada kesatuan, dan Tuhan akan memberikan kami pemimpin yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan berkat-Mu dan umat-Mu pulang masuk dalam rumah-rumah tangga kami. Mari angkat wajah-Mu umat Tuhan. Buka hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya engkau ditetapkan menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita angkat pujian.